setuju sih. Pertama ya, dia harus siap dari draftnya dulu. Kita tahu Cascute ini emang ngeri banget draft ya. Ya kan? Strategi harus tahu gimana caranya ngenutup keuntungan dari tim RRQ. Dan kedua, antisipasi game plan kalau misalnya early planning mereka yang sudah mereka siapkan itu gagal. Itu mereka harus siap ubah game plan-nya atau mereka main lebih agresif. Instingnya harus lebih muncul dari para pemain EVOS Glory. 5 menit pertama, oke ngikutin dari coach, tapi abis itu decision making mereka harus buat gimana caranya mereka bisa survive. What's your command? Tapi ya, untuk di draftnya sekarang agak sedikit berbeda. Di mana High Loss terbuka karena Hayabusa yang di-ban. Ya, Sama dengan 3 ban yang sama untuk EVOS Glory. Ya, apakah di sini Hylos akan di first pick? Atau masih dengan edit? Masih edit, oke. Aku nggak setuju sama Hylos di Perfect karena menurut aku banyak yang bisa meng-counter Hylos. Ya, Cuma kita harus siap dulu Hylosnya taruh di mana. Oke. Kalau misalnya kita nggak siap Hylosnya taruh di mana, kita tuh biasanya nggak bisa nge-counter Hylosnya tersebut. Jadi nggak harus buru-buru untuk nge-ban atau ngelakuin pick Hylos. Ya. Ya, karena Hylos sendiri bisa diangkat dengan Chusin sih. Kalau memang ini Chusin masih ada ya. Belum di-ban. Oh, ada Jusinnya diambil. Dengan Rubinya nggak nih? Tapi Hylos. ternyata Roger. Jujur aku suka banget ini yang diambil dari strategi. Pertama dia udah tahu ngandalin powernya. Kedua dia tahu gimana caranya ngekontrol untuk ambil ke arah Zusin. Just in case mereka ingin bermain dengan adanya Hylos, akan aman kalau Zusinnya di tangan mereka. Ya, bisa diangkat ya untuk main front to back memang kuat banget ya. Ini buat Chusinnya apalagi dengan Crimson Beacon yang bisa menambahkan efek shield dia juga dan bahkan menambahkan efek stack yang bakal diberikan. Dan juga jadi bisa spam terus-terusan kan karena tidak mengurangi mana kan Betul. untuk dari lantern flare-nya juga diangkat ya, di claw, dicapit. Tapi untuk kedua yang akan diambil, Blazing Glance from Skylar. Dan Ruby yang kembali muncul. Ruby hari ini trennya positif banget. Ya, trennya positif. Pertama, kalau kita lihat dari karakter Cloud, bukan hanya tentang adanya Skylar dengan power of Cloud, tapi ini menutup kalau adanya Hylos. Just in case adanya Hylos, dia punya power of damage per second. Kedua, dia bisa jamin ke arah belakang untuk ini pergerakan preventif untuk Cloud. Siap, Minotaur. Oke. Langsung diamankan ya sebagai salah satu yang bisa menutup juga nih cancellation terhadap Cloud. Kalau nggak Minotaur sekarang, ini berat banget mereka. Nanti kemungkinan dia akan ter-outplay gameplaynya dan nggak bisa nge-shutdown Skylar. Dan ternyata Julian. Julian ya. Julian juga nggak muncul ya di game yang pertama tadi. Nggak disentuh sama sekali. Ya, tidak disentuh juga, tapi masih ada Alpha sekarang. Opsi jelas buat EVOS Glory kalau mereka mau mengamankan alfanya. Dan akhirnya kita melihat Hylos di ban untuk di second ban phase. Masih nih ya, jangan high loss deh. Kayaknya nih udah tutup aja dulu, lulus ya berarti sejauh ini. Tapi untuk ban terakhir menuju ke arah Assassin lagi kah? Ya itu ya, tahu gue ternyata sekarang kenapa Cascute semahal itu ya. Ya. Dia tinggal pilih gimana caranya untuk lo mau pilih Hylos apa lo mau pilih Bino. Gue kasih sekarang. Yap. Tapi ya Joy yang ditutup, berarti kalau misalkan bicara tentang mid lane untuk Rins, ini masih ada Valentina loh. Yap, Faramis juga menurutku dia pegangannya banget ya Valentina. Faramisnya dia. Faramisnya dia kuat buat Rins. Bisa counter juga ya nanti ya. Benar, untuk tim fight panjang ya. Ya apalagi kalau ngelihat dari Roger kan lumayan susah nih ketemu sama Faramis. Betul, kalau nabrak Spectre mode balik lagi. Iya, lagi Minon Fury di Purify diselamatin teman-temannya juga, ini terbuka banget ya. Tinggal opsi apa yang nantinya akan dibawa. Mau coba untuk main engage balik mungkin dengan adanya Valentina, atau mau coba untuk bermain aman dengan Faramis dan Cici. Ternyata yang ditutup terlebih dahulu. Kalau ngomongin hal seperti ini, kita juga bisa ngeliat kalau misalnya roamernya ini bisa pakai edit. Dan aku malah takut kalau misalnya Richa ini pakai hero-hero yang bisa megang crowd control kayak Eve. Kenapa? Ini kanan ini punya close combat loh. Dan kalau Roger dan kawan-kawan ini gak dikasih ruang gerak, apalagi ada Alpha, kan ada real world manipulation. Slow-nya tuh bahaya banget. Dan iya Eve. Wow, udah pindah besok analis ya. Oke, langsung dikontrak, silakan. Udah langsung kayak, wah ini kalau dia nge-pick 3 dan dia ambil Alpha. Karena gini loh, kenapa aku bilang dia ambil Alpha? Kalau pick ini di tangan dari RRQ, udah pasti Alphanya diambil. Tapi kalau di tangan kanan, mereka harus how to handle pergerakan. Gimana caranya tim fight yang besar di tangan Alpha, Minotaur, dan Roger dengan close combat
itu ada yang menanggulangi. Iya. Oke, memang ada Yves sekarang. Dia cepet banget nge-pick baru. Belum selesai ngomong gue. Besok pindah analis ya besok. Jangan. Jangan. Itu tugas KB. Oke. Saya cukup jadi caster nganggung-nganggung. Nganggung-nganggung. Oke, last pick dari EVOS Glory. Butuh yang ke belakang gak sih ini? Yves-nya harus ada jawaban. Kalau bicara tentang XP, Yuzong kah? yang akan Xbox nyatu? Yuzong ya. Ada Xbox, ada Yuzong. Mau yang mana sekarang? Karena dia butuh sisi tambahan lagi ya, kayak seperti itu dia Yuzong untuk bisa ngincar ke belakangnya juga. Ya, Setuju banget. Landing di samping Yves memberikan pressure ekstra untuk bisa tutup reload manipulation. Setuju. Itu 100% setuju. Tapi pertama, Fluffy gak boleh kalah laning. Yap. Kedua, gimana caranya Fluffy itu nggak dipaksa Black Dragon transformnya sebelum team fight. Ya, jangan dipancing ya, jangan Jangan. sampai terpancing nantinya. Tapi ini adalah match point untuk RRQ Hoshi di laga derby klasik ke-32. Apakah akan dibungkus dengan 2-0 ataukah EVOS Glory akan bangkit untuk menyamakan keadaan? Mereka sudah mulai membangun fondasi pembangunan ulang RRQ Hoshi. Mampukah EVOS Glory meruntuhkan fondasi yang sudah dibangun atau proyek pembangunan RRQ Hoshi akan megah berdiri di MPL Season 14. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go ke the lane of the... Improvisasi dilakukan oleh EVOS Glory pastinya ya, dengan merubah juga strateginya, tapi mohon bersabar terlebih dahulu. Tenang, tenang. Masih cukup semangat pastinya. Yep. Setidaknya part gue udah ya kan? Tiba-tiba lagi ngomong, tiba-tiba berhenti kan. Iya. Bang Oji, pause dulu. Gue biasa begitu. Gue lagi narasi nih. Caca. Pause. Setidaknya udah dihaul. Oke. Jadinya kurang gimana gitu ya. Gak greget gitu ya. Padahal udah mau masuk, tapi ya itu dia. Ada game pass memang, tapi kalau melihat bagaimana line up yang dimiliki dari dua-duanya, menurutku tinggal eksekusi siapa sih yang lebih matang. Tapi aku pengen ngeliat sebenarnya di turtle yang pertama. Karena biasanya turtle pertama ini jadi barometer kita. Betul. Untuk ngeliat siapa yang menang. Tapi kalau ngelihat dari head to head di jungle-nya nih antara Alpha dan juga Nolan, harusnya kayak Alpha punya chance lebih besar buat secure objektif ya. Setuju, memang Alpha lebih besar. Tapi ketika ada Spare of Alpha yang dipakai, terus kita ngelihat bagaimana ada Ruby, ada Edit juga, takutnya sekali dia melompat ke depan ya akhirnya tim fight lagi-lagi nih wajib buat di-initiate dengan EVOS Glory. Ya karena kalau ngeliat Alpha kayak one way ticket kan. Betul. Dia kayak Spare of Alpha masuk, dia pulangnya jalan kaki bang. Nah ini pulangnya nih yang bahaya nih, kena onward. Tapi celah yang paling gede sebenarnya di early punya RRQ Hoshi loh lobangnya. Kenapa aku bisa bilang lobangnya di RRQ Hoshi? Dia punya Cloud sama Nolan. Itu enak banget untuk dimakan oleh Alpha dan kawan-kawan. Enggak juga sih kalau Nolan, sebenarnya Nolan ini di early game-nya kalau memang bisa jalan, farming pattern-nya dia. Biasanya kalau Nolan nginder, gak bakal team fight dulu. Sampai dengan nunggu Level 4. Level 4 baru dia masuk kan. Dan kita tahu ini kan yang serem dari RRQ Hoshi. Ini Cloud-nya bukan sembarang Cloud. Ini punya Skylar. Tapi dia nggak pakai Purify. Itu yang bahaya om. Oke. Makanya kenapa aku bilang dia bisa dimakan. Dia nggak pakai Purify. Itu dia, PR-nya ya. Tapi nampaknya dengan adanya Retribution yang sudah cooldown, kita akan langsung menuju ke dalam lane of time. Terpanah oleh Martial Danang pastinya ya. Dan kembali lagi dengan sprint yang di bawah untuk Skylar. Mampukah dia selamat nantinya untuk adanya Petrify? Tuh, pakai sprint. Oke. Ada Despair Storm. Betul. Pakai sprint juga plus minus kan. Dimana ya jelasnya ini bisa ngejar ke belakang untuk nyari cusinnya dia nanti. Biar gak bisa deket-deket, lane turfline-nya gak bakal efektif. Jadi harus jaga diri baik-baik ya Betul. pastinya ya. Berarti lebih agak-agak ofensif jaga ya. jarak. Lebih ofensif aja nanti. Ofensif, tapi kalau di dalam the whole team fight, dia nggak bisa ngebuka sih. Susah Dia ya. nggak bisa untuk main cloud bundle. Oke. Cloud bundle tuh nggak Berarti bisa. dia lebih ke tipikal yang oke nunggu dulu informasi, banyaknya research yang udah keluar, baru dia masuk. Betul. Yep. Aku setuju banget kalau dia mainnya kayak gitu. Karena dia akan, tapi temennya mampu nggak 4 versus 5 dulu. Karena kalau ngomongin Cloud dengan tanpa Purify, dia nggak bisa langsung bantu. Dan dia akan bermain di pinggir. Buset. Ya tuh Klokonya lagi mau deket juga langsung kan. Karena blast tadi. Menang range kan kalau ngeliat dari Eve-nya juga kan, Betul. dari Void Crystal-nya ganggu banget pastinya. Jadi main poke damage, harusnya Rins ini akan punya kekuatan yang lebih di atas dari Cloud. Oke. Dan juga ini sama-sama belum level 4 sebenarnya buat Rins ya. Jadi masih harus nunggu sedikit saja. Apalagi buat di turtle yang pertama setupnya ya. Ini Sutujin sudah ada di level 4 jadi untuk setup awal-awal biasanya fighter nih yang start duluan buat di turtle yang pertama. Oke, berarti Alpha ya lo ya? Alpha. Betul.
Harusnya. Tapi kalau ngeliat dari Bush yang dihuni ya, ini sebenarnya mirip dari game pertama. Udah nginjak level 4, junglernya dia sembunyi di situ untuk bisa makan roamer atau midnya. Wah, ini gantian zoningnya sekarang. Aha. Oke, zoning out yang gantian. Apakah akan coba ditukar dengan ada point kill? Karena depan sana. Sudah terbuset dari Anafel berhasil mendapatkan turtle yang pertama tanpa ada kontes. Ingat, Snowball udah dipegang oleh tim EVOS. Memang nggak banyak, memang dia juga nggak punya dapat point kill. Tapi setidaknya dari sisi kelima timnya udah dapetin saweran dari Anafel. Nah ini awal yang baik lah ya pastinya untuk bisa bangkit. Bagaimana EVOS Glory kali ini pun bisa mengontrol dari segi objektifnya juga. Setuju? Dan juga ini PR dari Dreams-nya ini gimana caranya untuk bisa ya udah ditanggulangin dulu nih. Nah, dan juga di sini Brands dia tahu bahwa dia bisa menang ya buat di early-nya. Dia pressure habis-habisan buat Skyler-nya. Dia bakal coba buat nge-freeze lane aja untuk buat di bagian belakang. Alright. Dan ternyata memang lagi-lagi Sutsujin ini diganggu ya. Latent flare ini jadi PR tersendiri. Digeser, dipoke lagi. Continuous damage walaupun memang damage-nya nggak terlalu yang besar tapi terus-terusan. Nah ya, dan efek knock up-nya kan yang ngeselin apalagi wow, team fight-nya bisa unggul langsung. I'm offended with flicker tanpa ada following up damage itu adalah sama sia-sia. Tapi depan sana, Trapping menuju ke arah Brasta pakai gagal dan berslot di tangan dari seorang Anvil. Para pasukan dari tim EVOS mereka terperangkap di dalam reward manipulation. Tapi tidak bisa mengangkat Rinsha di depan sana. Ada apa yang akan ditukar dengan satu point kill. Tampaknya Skylar blinded from Skylar. Berhasil mendapatkan double kill. Meskipun mereka harus menukari dengan ada seorang Sutsujin. Tapi lihat Brans, bakal coba dipaksa. Ada Rinsha di depan sana. Tanpa adanya mana, membuat Skylar mendapatkan point kill tambahan dan hilang. 3 yang mahal. Dan bahkan kalau Cloud pun dipaksa, ini yang menjadi point kill yang keempat. Untungnya Purify di tangan dari Cloud pun jadi hingga dia saat ini bisa kabur dari jeratan Rinsha. Satu kata untuk RRQ Hoshi untuk kali ini adalah komit. Tadi ada flicker sama offended yang ternyata memang gak ada follow up ya. Tapi ternyata mereka nggak mau hal tersebut menjadi sia-sia. Dan akhirnya ya udah dijawab lagi dengan team fight yang begitu baik pula. Dan ini rugi ya buat EVOS. Karena mereka harus kehilangan 1 gold katapult tadi. Buat di bagian belakang. Dan Brands agak sedikit berbeda sekarang untuk Roger dia. Karena first item dia adalah Windtalker. Beda ya, biasanya ke Thunder, tadi Thunder. Tergantung kondisi. Lagi menang soalnya kan. Terms and condition apply. Betul. Karena dia pede, ada absorb damage 1, ada turtle yang kedua. Itu dia yang ngebuat dia pede bisa dapetin kondisi team fight atau dapetin point kill tambahan. Dan kondisi kali ini Anafel jangan sampai memegang turtle yang kedua. Ini akan ngebuat EVOS makin lebih tinggi lagi. Dan mengejar ketertinggalan atas 3 point kill yang sudah didapatkan oleh tim RRQ. Yes, karena memang udah back to basic sebenarnya ya. Kayak ngelihat dari typical Yuzong dengan Black Dragon form. Dia langsung zoning out juga agar tidak ada kesempatan untuk RRQ Hoshi bisa mengontes. Bahkan Tercuri oleh Sutsujin. Berhasil kabur dari jeratan sosok seorang Anafel. Mendapatkan sedikit keuntungan setidaknya. Insting yang cukup baik dari Sutsujin untuk kesekian kalinya. Tapi nampaknya Dreams akan coba dipaksa. Satu point kill di depan sana. Minan Fury kayaknya tidak akan dibuka oleh Dreams. Salah satu orang yang sangat baik untuk melakukan trigger terhadap Minan Fury adalah Sutsujin. Tapi nampaknya Minan Fury kali ini harus dimakan. Pertukaran 1 untuk 1 setidaknya ada barter. Ya. Itu penting sih dengan adanya barter tadi berarti untuk golnya ya gak bakal jauh berbeda juga ya. Setidaknya ya. Tapi kita tahu bagaimana Cloud ini cukup mengganggu ya. Rins tidak bergerak seperti di game yang pertama. Dia benar-benar bisa di zoning juga di belakang. Meskipun memang ini punya range buat gift-nya. Tapi selalu bisa dikontes. Oke, mereka melakukan one by one situation dan Anafel habis saja sumpah bakal coba dengan zero Sutsujin. Tapi nampaknya Rinsha dengan sangat sigap memberikan pressure di depan sana. Cloud masih mau lebih dengan adanya oh my god, kali ini Sutsujin harus ter-take down. Lihat, mau tidak mau coba untuk kabur. Udah gauge berkali-kali tapi tetap tidak bisa ada jalan untuk pulang. Tapi pertukarannya lumayan mahal sih, 2 untuk 1. 1v1. Fluffy. Masih bertahan tapi nampaknya Dairon kali ini tidak ada memiliki primal ward. Membuat Fluffy bertahan hidup dengan sangat kuat di depan sana. Berstats ya tadi ya. Waduh, Skylar-nya bebas. Ini yang sebenarnya juga dibawakan di game pertama tadi ya. Skylar-nya gak banyak ikut fight. Tapi ya diam-diam dia juga menghancurkan. Apalagi dengan mobilitas kencang sekarang dengan adanya Cloud yang di bawah. Ya, tentunya ini menjadi kekuatan buat RRQ Hoshi sekarang. Dimana mereka punya Cloud, mereka punya Skylar. Mandiri untuk aja bisa udah. mandiri bener. Dan juga untuk di sisi yang lain, di sisi yang berbeda, teammates-nya ini bakal bisa nge-distract lawannya untuk membiarkan adanya ruang gerak juga. Entah itu nantinya misal buat si Skylar. Atau bahkan bisa jadi juga buat Dairon. Oke, udah bukan gold-centric lagi. Mereka bahkan lupakan ada Skylar di sana. Mereka lebih fokus cari di mana Sutsujin. Dan bahkan dengan 2 turtle yang mereka miliki saat ini, mereka masih belum bisa mendapatkan keuntungan dari tim EVOS Glory. Memasakkan menuju ke arah Viva. Sutsujin!
of nowhere. What a takeover retribution from Sojin. Annabelle di depan sana. Tim fight menjadi satu. Tapi dengan real world manipulation. Membuat para pasukan dari EVOS terperangkap di dalam zona. Di dalam dunia yang tidak nyata. Bahkan Annabelle harus menjadi korban kekerasan dari tim EVOS Glory. Walaupun ada Brans, tapi Brans versus everybody bukan sebuah jawaban. Karena Sojin masih terlalu sakit. Dan nampaknya Brans kali ini hilang. Ditukar ke arah sosok seorang Cloud9 bersama dengan Tyrant. Membuat Skylar mendapatkan poin free tanpa team fight. Oke, 3 tukar 4, hal yang cukup berat tapi ternyata ada backup yang dilakukan oleh Skylar-nya juga. Retribution lagi-lagi dari Sun Soo Jin tidak akan memberikan adanya perfect objektif nih untuk EVOS Glory. Wow. Commit dari RQ Hoshi juga tadi ya, sehingga bahkan Skylar-nya sampai di titik yang terakhir dan mereka masih bisa menahan selama itu. Bener kan, berarti komit Iya, ya. komit. Komit yang dimiliki juga untuk RRQ Hoshi. Jadi mereka nggak mau mengalami kerugian pastinya. Yap, dan lihat bagaimana RQ Hoshi juga. Mereka sudah memiliki Skylar yang sudah punya item. Dan ini berbeda jelas. Tadi Skylar selalu split. Sekarang dia sudah terlihat ya berada di dekat dengan teman-teman yang lain. Dengan item buat Skylar, dia udah punya Corrosion. Demon Hunter Sword dan sebentar lagi mungkin akan ke Wind of Nature. Dan kita belum melihat dari Brand sendiri sekarang. Melvin kah? Yodi kah? Masih Halbert kah buat dia juga? Atau bisa kita simpulkan karena ini, apa namanya, Great Dragon Spear. Gedes, Buat boleh. lari-lari ya. Iya. Buat nambah lari-lari. Dan satu buah Queen Swing sudah selesai juga di tangan dari Annabelle. Akan semakin sustain lagi nantinya. Tapi masalahnya poke damage terus-terusan juga nih ngasih efek slow pula kan. Dari Rins. Betul, tapi Cloud9 dengan satu Clock of Destiny tadi ya, membuat dia super sustain, menjadi pemain yang terakhir yang selalu bisa bertahan selama itu. Mau nggak mau. Ya, karena yang lainnya pasti ngincar untuk tim fight dulu ya. Karena untuk bisa mencapai pasif dari Lantern Fire sendiri butuh 10 stack. Sebelum bisa terangkat, jadi ada waktu lah untuk bisa ngedeliver damage juga. Dan Annabelle di level 12 sama dengan Sun Soo Jin. Cuman sayangnya, objektif ini seringkali didapatkan oleh Sun Soo Jin dengan nyelinap dari belakang. Iya. GDS kan? Lincah ya. Yap. GDS. Dan Ice GDS. Queen One udah selesai buat Rins. Tuh, dicepetin. Oke, mereka menuju ke arah Lord. Lord di tangan dari para pasukan dari tim EVOS Glory. Sun Soo Jin gagal untuk melakukan takeover. Emo Pendant! Yang didapatkan adalah Annabelle. Tapi nampaknya di depan sana, sosok dari seorang Indok terlalu sakit untuk bisa menahan damage yang diberikan Annabelle. Skylar dari Reward Manipulation. Menuju ke arah Annabelle dan hilang begitu saja. Blast dari Trump Skylar tampaknya tidak terlalu efektif. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Monarchy. Mereka kehilangan 3 pemainnya. Sun Soo Jin mencoba untuk fokus menuju ke arah seorang Fluffy. Damage-nya masih belum cukup. Dan mereka harus menuju ke arah belakang. Karena Branch bisa mengamuk dan teriakan naumannya bisa meluluhlantakkan RRQ. Tapi Sun Soo Jin ini lincah banget ya. Yap. Dia masuk lagi, tapi dari Game Fact by GoPay. Dari 45 game RRQ di MPL Edition 13, Cloud mendapatkan respect ban sebanyak 33 kali ban. Yap, dan inilah sekarang sumber kekuatan untuk RQ Hoshi juga ya. Meskipun yang tumbang misalnya nanti adalah Sun Soo Jin, tapi masih ada Skylar juga. Jadi Skylar menjadi salah satu sumber masalah jelas bagi EVOS Glory. Dan untuk bisa nangkapnya sulit. Oh, Cloud9 hilang out of nowhere. I'm offended? I'm offended lagi dari Idok yang harus di-respect nampaknya membuat para pasukan dari tim EVOS Glory mereka terkejut terheran-heran. Dan akhirnya kehilangan Cloud9 membuat pasukan dari EVOS Glory ini kurang power untuk melakukan dobrakan. Oh iya, gak dimaksimalin pastinya ya. Tapi ada Iron masuk lagi, Dreams yang ditarget. Dia memaksa ke arah Dreams kah? Jangan sampai, dan ternyata Flicker menjadi trigger yang sangat mahal diberikan oleh tim dari RRQ dan masih punya keunggulan bahkan 700 perak. Yap, dan akhirnya Gold yang udah mulai dipimpin sedikit juga ya. Ini sebenarnya nggak terlalu jauh. Tapi kalau ngelihat dari pick off terhadap Cloud9 ini ngebuat dari Lordnya juga menjadi Lord giveaway aja akhirnya. Iya, karena gak ada efek sisi lagi ya yang bisa diberikan oleh EVOS Glory. Dan sekarang untuk progress yang sedang menunggu, tarikan dari I'm Offended yang lagi-lagi menjadi salah satu masalah. Karena untuk open push-nya, ini kelihatannya sulit buat EVOS Glory. Oke, sekarang ya kita lihat mereka dari RRQ dan EVOS. EVOS memang punya power yang tim fight yang besar. Tapi yang kita lupakan adalah dari tadi mereka belum menggunakan power maksimal dari Cloud. Yap. Cloud-nya yang memang belum terlalu masuk ya buat join team fight, tapi sudah bisa ditahan loh untuk semua serangan dari EVOS-nya. Apalagi kalau memang nanti ini Cloud-nya juga sudah mulai join team fight. Ya, tadi cuma ada 2 kali kayaknya ya ikut bantuin juga. Dan itu pun terakhir kan? Yes, dan itu dia dengan adanya sprint juga yang mungkin dibawa ya. Dia mau coba untuk ngejar dan juga untuk sebagai eksekutor nantinya. Karena terlihat dengan spell sprintnya ini pun masih belum di pick off loh. Masih belum kelihatan juga untuk bisa ditangkap sama pemain-pemain dari EVOS Glory. Sementara Purple Buff, ini Idok udah mulai screening sih. Lagi sih, screening terus. Nah, last item dari Skylar ini menentukan sekali nih. Atau kalau dia mau ke arah si Halbert,
ataukah dia mau ke arah Oh, sakit. Maleficor, tapi nampaknya fokus ke arah Dreams bukan sebuah jawaban karena Fluffy di depan sana. Untungnya mereka nggak fokus untuk nangkap ke arah Nolan. Mereka cukup bingung karena target mereka terlalu banyak. Cloud, ada Eve, ada Sutsujin dengan Nolannya. Banyak banget target mereka. Terlalu banyak. Oh, I'm offended. Memang Fernando Flicker mencegar sama Fluffy. Coba dipaksa di depan sana, tapi nampaknya gagal untuk memaksa Fluffy mengeluarkan Black Dragon Transform. Komit untuk objektif. Yap. Dan juga real world manipulation yang sudah dipakai sekarang. Seharusnya adalah momen yang tepat untuk EVOS kalau mereka mau initiate team fight. Betul, setuju banget aku. Ya, tapi kayaknya ini udah mulai dilakukan juga sama EVOS Glory ya. Mereka udah mulai masuk ke area dari Lordnya dan akan terjadi kontes besar-besaran harusnya. Ya, karena ini kesempatan mereka untuk bisa mereka melakukan team fight kembali. I'm offended tapi tim dua, DPS terlalu besar. Dream Criminal Fury, bahkan dengan adanya ada Black Dragon Transform untuk melakukan zoning out saja. Ini tandanya membuat para pasukan dari tim EVOS Glory kekurangan daya zoning out. Oke, tapi 1 tukar 1. Dan akhirnya ini menjadi reset lagi ya, menjadi imbang lagi untuk kedua belah tim. Tapi balik lagi di sana, power of retribution masih dimiliki oleh kedua belah pemain. Iya, tapi damage ya dari berat sini tuh kelihatan cukup berasa ya. Konsil. Mereka mencari di mana Fluffy karena udah tidak ada lagi Black Dragon Transform. Oh, bahkan Crimson Bacon ini ke-trigger loh. Oh, sayang banget sih kalau Crimson Baconnya tertrigger dan saat ini dari Cloud pun nggak punya lagi jalan untuk pulang. Berikan Anvel dipaksa depan sana. Mereka mereka kehilangan power of retribution. Memaksa ke arah belakang buat para pasukan tim EVOS harus menuju ke arah belakang EVOS Glory. Kehilangan Lord mereka. Wah. Biasanya kalau EVOS Glory dengan momentum yang dia ciptakan, justru ini momentum yang membuat akhirnya Lord pun menjadi milik dari RRQ Hoshi. Spear of Alpha yang ternyata tidak mengenai target siapapun. Ya, dan itu adalah yang dinantikan juga. Ketika Spear of Alpha selalu dilepaskan Rafael, real world manipulation jelas akan langsung dibentangkan juga. Dan akhirnya nggak bisa ada source escape. Ini untuk Alpha yang tanpa flicker jelas. Emang tidak bisa dipungkiri. Combo anyang-anyangan dari Rinsya dengan adanya Espino dan juga Glowing One ini panas dingin yang berbahaya. Dan bahkan reward manipulation tidak terjangkau dari tadi. Wow, lagi-lagi ya sepertinya kali ini inner turret akan segera dihancurkan. Lord akan berjalan di arah bawah, jangan lupakan inilah Lord enhanced dan defensif. Dari high ground yang cukup terbatas untuk EVOS Glory harus mereka pertahankan. Ya, ini masih bisa di defense. Tapi kita belum tahu nih serangan dari I'm Offended milik Idok apakah akan kena juga. Oke, bahaya sekali Counter Gaming ke arah depan sana. Fokus penjagaan drama pendek kembali. Menghilangkan trade. Fokus ke depan dan Abel masuk ke dalam reward manipulation. Walaupun ada lihat naga, Black Dragon Transform tidak bisa menghentikan seorang Rinsya. Idoknya tumbang. Fokus ke arah belakang. Satu point kill. Tembakan hilang. Shutdown! Finally berhasil membuat Franz menambahkan nyawa Tamada Blazing Red from Skylar. Nggak terlalu impactful karena Cloud masih bertahan dan EVOS masih mampu. EVOS menolak untuk tumbang. Alright, kehilangan 3 pemain RRQ Hoshi. Mereka harus mengurungkan niatnya untuk straight mendapatkan base-nya juga. Dan EVOS Glory, mereka bisa bertahan dan movement-movement yang cukup berani ternyata ya. Untuk langsung komit menuju ke arah Rins tadi di belakang. Iya, berarti itu dibutuhkan banget tadi untuk bisa komit. Kalau mereka gagal untuk mengirimkan pulang Rinsnya, mereka bakal yang ditumbangkan juga. Dan sayangnya tadi masih ada mid base turret yang membuat sprint bersama dengan Blazing Duet dari Skylar gak terlalu optimal untuk di area midnya. Dia harus narik sedikit untuk di kanan agar gak tumbang terkena dari mid base turret. Dan lihat bagaimana EVOS Glory sekarang. Mereka sedang dalam prosesi untuk bisa defense. Ya sebenarnya dari kita melihat menit yang ke-15. Secara mungkin itemnya sudah hampir jadi semuanya. Tapi sedari tadi mungkin source masalah dari EVOS Glory adalah mereka tertangkap ya dengan I'm Offended Idok. Ya, dilematik ya. Nampaknya bisa kita lihat dari EVOS Glory ngebuka dimakan. Depannya juga mereka ragu-ragu makan orang. Sedangkan dari Skylar, aku nggak ngelihat Skylar ini sangat kuat dengan tidak purify. Dengan sprintnya dia tidak terlalu menakutkan kalau menurut aku. Cancellation-nya terlalu banyak om. Oke. Dan juga di sini masih dengan menunggu untuk Lord juga. Jadi secara untuk tempo yang lagi pelan seperti ini jelasnya RRQ Hoshi mereka punya Cloud. Ada banyak opsi sekarang, mereka bisa split push Cloud sekali lagi dengan Cloud-nya. Mereka bisa main pick off, mereka punya power ya. Kita sudah melihat bagaimana Nolan. Dimana untuk gesekan dia saja tadi ke Mino itu udah berasa kan. Iya, fracture tuh juga Fracture-nya. dikejar juga susah banget kan. Betul. Lincah banget. Dan memang balik lagi kalau bicara tentang Skylar dengan KDA yang sebenarnya juga ini nggak terlalu banyak ikut kill participation ya. Yep. Dia lebih memainkan dari segi lane jauhnya dulu.
Tapi I'm offended kembali dikeluarkan. Skylar pakai damage terjadi. Lihat dengan ada Battle Mirror Image mereka Wah. memaksa. Itu dia yang gua sama Aul sempat takutkan. Jangan sampai Black Dragon Transform terpicu sebelum adanya objektif. wah ini bahaya, ini informasi mahal pastinya. Tidak ada power untuk zoning nantinya untuk Fluffy. Dan ini adalah kesempatan yang dimanfaatkan juga oleh RRQ Hoshi untuk bisa langsung execute terhadap Lord. Karena EVOS Glory pun sadar tanpa adanya power of Fluffy dengan Black Dragon formnya, dia mundur. Dreams Iya. bisa dimakan. Awas. Itu dia. Mau gak mau Flicker harus dikeluarkan membuat formasi dari tim EVOS gak ada inisiat tambahan. Karena Dreams tadi udah ada di ujung mata dari Idok. Matanya Idok hijau ngeliat Dreams nampaknya. Ya, tapi ini sulit banget sekarang ya. Bagaimana banyak source yang memang sudah keluar tadi dari EVOS Glory. Dan memang untuk opsi mundur adalah pilihan yang terbaik juga. Karena mereka bisa melakukan defense dari bagian dalam. Pertanyaan kita, Idok akan narik siapa? 3 late push, berada di garis depan, langsung menuju ke arah belakang dari seorang Fluffy. Tampaknya Sotsujin mencoba dikejar begitu saja. 3 lane berbeda, mereka bingung. Defense malah menjadi tujuan utama. Dan bahkan direct free hit dari arah belakang. Membuat tim EVOS, mereka terpaksa ribut di luar dari PS. Dan hilang satu persatu. Ini bencana, Blazing Red from Skylar. Menutup defense mereka. Dan laga pasti closing derby. Dimenangkan RRQ dengan 2-0. Oh, dan ini dia RRQ Hoshi yang melakukan proyek pembangunan ulang. Ternyata mengulang pula kemenangan yang begitu baik di laga ke-32 untuk Derby Classic. Sotsujin berhasil membuktikan kualitas derenya Omawa. Wow, proyek pembangunan untuk landasan pertama mereka sudah sukses. Fondasi kalau kita lihat sekarang sudah cukup kuat bagi RRQ Hoshi. Tinggal bagaimana untuk next match-nya mereka bisa mempertahankan hal ini. Oke, dan lagi kita menemui satu tim yang biru juga menutup minggu pertamanya dengan hasil yang cukup pilu. Wah, Tim Liquid ID terperosok dan kali ini EVOS Glory dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. yap, sama-sama dengan menelan kekalahan 2 match. Namun, Baby yang memang sangat manis sekali ya. Apakah ini pilar-pilar yang cukup kuat sekarang untuk bisa menjadi fondasi baru RRQ Hoshi. Dan tim fight berkepanjangan, Blazing Duet dari Skylar juga yang memang sangat tepat sekali. Dan kita tahu dilematika dari EVOS Glory adalah mereka butuh jawaban untuk Skylar di late game. Namun di early game-nya mereka tidak bisa pegang juga. Iya, karena porosnya ini, Rins dan Idok. Yap. Ini bener-bener yang ngehidupin banget gameplay dari RRQ Hoshi. Yes, 2 pemain yang memang cukup baru ya. Namun sudah cukup lama malang melintang juga. Yes, itu dia. Dan bahkan cukup lama berada di satu tim yang sama. Yap. Pernah juara bersama-sama. Dan akhirnya mereka menunjukkan bahwa mereka layak berada di MPL dengan hasil yang manis juga, bahkan 2-0 tanpa balas. Skylar, di mukanya tidak ada beban yang berat. Skylar, semua tugasnya dibagi rata. Skylar menjadi sok-sok pelengkap bukan menu utama. Tapi ini dia bangunan fondasi paku bumi pertama di MPL dari RRQ Hoshi. So, Monica, take it away! RRQ Hoshi membuktikan mereka masih begitu luar biasa. Wow, dan Kingdom sekali lagi mana suaranya untuk RRQ Hoshi. Kingdom begitu semangat dari awal sampai dengan saat ini masih terus memberikan dukungan kepada RRQ Hoshi yang mengantarkan RRQ Hoshi berhasil mengamankan kemenangan di match perdana mereka di season 14. Dan tentunya kita di match perdana kita langsung melihat Blazing Duet from Skylar. Wow, Skylar, bagaimana? Apakah setelah 2 game berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi, apakah mungkin ini sudah menjadi jawaban setelah kemarin mungkin utak-atik line up? Akhirnya ini udahkah mendapatkan pilar yang paling kokoh nih untuk RRQ? Kita masih berproses lah. Yang proses sih sebenarnya. Belum ada yang nggak gimana-gimana sih. Belum ada yang kayak gimana-gimana. Tapi apakah dengan line up saat ini membuat Skylar semakin pede membawa RRQ Hoshi mungkin season ini masuk playoff, bahkan mungkin bisa menjadi pemuncak di klasemen?
Mungkin kalau line up ini kan karena gua dekat sama mereka lah, bertiga lah, Ido, Rin sama Diren. Ya mungkin kalau Arthur gua penyesuaian dia lah. Jadi itu. Jadi Skylar kah yang menyesuaikan adaptasi dengan bisa dibilang nih dedek-dedeknya ataukah dedek-dedeknya nih yang adaptasi dengan veteran Skylar? Karena mereka suka adaptasi juga lah, kalau misalnya salah saling ngingetin. Kalau mereka gini kan enak lah, kayak bareng-bareng di outgame, dididik juga enak. Dengar-dengaran soalnya. Dengar-dengaran katanya. Tapi benar gak sih Rins dan juga Idok, kata kakak Skylar sang veteran, ini dengar-dengaran banget. Bagaimana kalian merasakan stage perdana kalian di MPL Indonesia? Seru sih, seru. Seru. Langsung malu nih, malu. Tapi Idok dan Rins, ini kalian kan seru. Tapi bagaimana kalian ini langsung berhadapan nih di match perdana di stage MPL Indonesia, langsung bertemu dengan rivalnya RRQ, langsung dengan EVOS Glory. Persiapannya kemarin apakah udah mungkin nanya-nanya ke Skylar atau udah persiapan banget nih untuk menghadapi EVOS Glory? Persiapan untuk menghadapi EVOS Glory karena ini stage perdana kan di MPL, terus langsung ketemu EVOS Glory, rival RRQ. Kalau persiapannya kayaknya cuma latihan-latihan seperti biasa aja kita. Gak ada persiapan yang lebih gitu. Langsung persiapan aja. Tapi kalau dari Idok sendiri kali ini langsung ketemu first stage di MPL, ketemunya ada Dreams juga. Gimana nih? Rasanya di The Land of Dawn. Cuman termotivasi aja sih. Soalnya waktu pertama debut di MDL sama RRQ kami kalah sama EVOS. Sekarang debut di MPL mau kalahin EVOS. Wow, jadi balas dendam nih. Balas dendam. Ya. Balas dendam. Tapi ada juga yang di stage MPL kali ini membuktikan bahwa dirinya layak di stage MPL Indonesia. Ada Dairen, luar biasa. Game pertama, game kedua. Apakah ini menjadi ajang pembuktiannya Dairen bahwa ini loh Dairen yang sesungguhnya di stage MPL Indonesia, layak di MPL Indonesia? Ngangguk-ngangguk doang. Apakah ini jadi ajang pembuktiannya Dairen bahwa Dairen tuh layak di stage MPL? Udah pasti sih pembuktian. Pembuktian apa? Ya kalau aku ngerasa aku layak di MPL itu. Layak nggak Kingdom? Layak dong Dairen. Dan di samping Monica tentunya ada Sutsujin. Kalau tadi sebelum memulai pertarungan di Land of Dawn sempat ngobrol juga sama Sutsujin kan tadi dengan Anavel. Gimana nih Sutsujin rasanya ngalahin yang ngidolain kamu Anavel dan juga tim mantan kamu EVOS Glory? Seneng aja. Seneng aja. Tapi apakah mungkin kehadiran dari Sutsujin ini menjadi kunci mungkin kemenangan? Karena udah tahu nih strategi paling cocok untuk ngalahin EVOS Glory. Apakah kehadiran Sutsujin jadi helpful untuk RRQ? Nggak tahu sih, kayaknya hoki aja. Itu hoki aja. Tapi kalau dari Skylar, gimana nih? Ngelihat kehadiran Sutsujin, apakah ini helpful membantu RRQ untuk bisa mengalahkan EVOS? Bisa dibilang iya sih, soalnya Sutsujin tuh tipe kayak flex lah. Dia jungler tank bisa, assassin bisa. Gimana Sutsujin? Apanya? Dipuji sama Skylar. Ternyata bukan cuma Anavel yang idolain, Skylar juga ya idolain. Gak tahu. Tapi ini yang menarik perhatian Monica, setelah ngeliat Kingdom di sana kayaknya spesial banget nih hari ini dandanannya. Luar biasa sekali. Kayaknya boleh dong, siapa nih yang bisa jelasin? Yang tahu mungkin ini temanya apa nih hari ini? Mungkin Skylar mau menebak-nebak ini Kingdom hari ini temanya apa? Hari ini tuh Kingdom temanya apa? Mungkin Skylar tahu atau mungkin nebak-nebak gitu. Mungkin temanya mereka proyek membangun pilar baru sih. Benar nggak? Proyek membangun pilar baru. Nah sekarang pertanyaannya, proyeknya berhasil atau enggak?
proyeknya berhasil atau enggak? Masih berproses lah. Masih berproses, berarti Kingdom masih semangat. Masih semangat dan tentunya yang terakhir sebelum kita akan lempar kepada casters, tentunya Kingdom juga ingin dengar apa yang ingin disampaikan oleh RRQ. Mungkin minta dukungannya karena besok akan bertemu dengan Bigetron Alpha. Dan besok kalian akan bertemu dengan Bigetron Alpha. Apakah masih pede, percaya diri hari ini membangun pilar baru itu? Kalau dibilang pede, udah pasti pede lah. Kita ngasih yang terbaik aja buat besok. Ngasih yang terbaik buat besok. Sekaligus dong, kasih message apa yang ingin disampaikan. Minta dukungannya dari Kingdom. Pesan buat Kingdom, terima kasih buat hari ini yang udah dukung. Semoga kita besok bisa ngasih yang terbaik lagi. Tetap dukung kita terus ya. Wow, sebelum kita lebar kepada casters, Monica wow lihat dong gimana gayanya membangun pilar yang baru Kingdom. Lebih kecil lagi Kingdom, mana suaranya untuk RRQ Hochi. Viva RRQ dan langsung saja akan ada yang breakdown bagaimana kemenangan dari RRQ Hoshi yang menaklukkan EVOS Glory pada Classic Derby ke-32 kali ini. Silakan para casters, take it away. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak kuli-kuli dari Kingdom. Wah. Ini yang membantu membangun fondasi yang dimiliki. Iya. Kuli-kuli gitu. Kuli-kuli, Mandor juga bisa. Mandor Bisa. semuanya. Karena memang tanpa mereka ya tidak akan terbangun fondasi yang sekarang. Betul. Tanpa abang-abang di rumah gue itu nggak akan juga ada rumah gue yang sekarang. Benar, karena pilarnya banyak ya. Pilarnya banyak. Oke, tapi untuk dari segi gameplay yang tadi kita lihat juga ya, ini terjadi banyaknya juga momen-momen poros mid yang berjalan juga ya Om ya. Iya, bahkan terlalu banyak sih. Idok lagi-lagi gak ada jawaban. Di game yang kedua tarikan I'm off it ya. Oke lah, terlepas daripada memang ada real world manipulation ya. Yang di-initiate bagus juga karena informasi yang masuk. Yang dimana informasinya kalau ada spread of alpha dibuka, pastikan real world manipulation juga dibuka. Karena itulah yang terjadi tadi, dibuka semuanya, gak ada lagi akses untuk bisa kabur tadi. Ini buatan Navel, dia harus jalan kaki, dia harus initiate team fight. Wah, Wow. ini mereka pede banget ya. Nggak, bebannya Skylar tuh nggak ada di muka. Ini udah lega Maksudnya akhirnya ya. kayak, biasanya senyumnya tipis-tipis ini kayak gitu. Iya. Kayak beda gitu loh beban itu. Oke, dan ini dia untuk player of the match kita jatuh kepada sang rookie nih, Idok, dengan Ruby-nya. Oke. Luar biasa. 2 kali penggunaan Ruby juga. Jadi hari ini Ruby benar-benar menyala bangku ya. Menyala Bangda. Ya, berarti 4 kali game win loh buat Ruby-nya semuanya nih. Ya kan, buat hari ini ya. Lu pegang Ruby lu win gitu ya. So far. So far. Sejauh ini ya. Jadi Benar. track recordnya masih bagus juga buat Ruby sendiri. Dan Idok tadi kita tahu bagaimana I'm offended-nya ini selalu tidak bisa disangka sama sekali kapan dia akan melepaskan I'm offended. Dan itu selalu kena kedua, ketiga, tim fight initiate, ada real manipulation, bla bla bla, dan ada blessing duet akhirnya yang masuk sebagai penutup untuk RRQ Hoshi. Yep. Iya, betul. Walaupun blessing duetnya jujur, gua yang biasa ngelihat dia bisa ngeratakan. Memang sekarang karena pakai sprint jadi dia nggak bisa masuk ke tengah loh. Ya, agak pinggir ya, pinggir Iya. kanan ya, pinggir-pinggir dikit lah. Tapi aman lah, dia Betul. datangnya terakhiran aja. Dia bermain safety banget. Jagoan kan masuknya terakhir biasanya. Iya betul. Tapi ini tim fight yang seru juga sih, karena memang sama-sama komit ya. Buat bisa dapetin point kill dan kita bisa melihat bagaimana Skylar-nya juga ini dia join tim fight-nya berani dan masuk sebagai pemain yang terakhir. Dalam artian adalah dia tahu kapan timing buat dia masuk. Gak perlu dia yang buka, tapi dia bisa percaya buat teman-teman yang lain dulu. Ini buat jadi badan. Ya tapi terlepas ya dari Skylar, Idok dan juga Rins, ini Sutsujin juga mainnya luar biasa loh. Setuju. Tapi Dia bisa- sih, tapi gue suka tahu bener. Komit. Lihat tuh masuk sampai ke dalam-dalam bos. Ya, lihat minimapnya aja nih. Ini seru nih. Tapi minimapnya yang barusan nyusul itu Roger dulu kan. Habis itu ada Cloud nih baru nyusul juga. Jadi intinya adalah mereka bakal komit buat tim fight di sini dan kalau kita biasanya ngelihat Cloud, dia pasti bakal terus nih buat orang di bawah. Tapi sekarang untuk komit dari RRQ Hoshi adalah menangin tim fight-nya di sini. Yap. Skylar gak ada effort, dia datang dapat point kill. Makanya dia orang terakhir yang datang, terus tinggal bersih-bersih semuanya. Iya, dan juga kayak RRQ Hoshi tuh bisa menutup misalkan ada Movement gak kena nih. Tapi udah mereka balesin itu biar gak sia-sia. Dia capek open maper bos. Iya, kayak
Oke. Biasanya VIP ya. Cuman untuk ini juga momen-momen terakhir ya. Kayak Fluffy-nya memang mengincar ke lini belakang tapi balik lagi. Yif, dia nggak bisa tercancel. Hanya terangkat. Betul, betul. Dan juga ya itu dia menjadi ya masalah lah. Karena nggak ada yang bisa di-instant juga kan, ada efek shield tambahan. Ketika Remote Manipulation sedang dibuka juga. Dan akhirnya game kedua kemenangan sempurna untuk Arki Hoshi masih di match pembukaan mereka. Wah ini manis banget ya ternyata dengan adanya 4 punggawa yang akhirnya naik juga ke arah Arki Hoshi. Plus juga arsitek di belakangnya. Betul. Cascade dan juga NMM. Tapi ingat ya, mungkin untuk beberapa orang bilang kalau ini adalah laga awal pertemuan pertama. Alright. Tapi yang mereka lupakan adalah ini laga paling bergengsi di antara mereka. Betul. Jadi mereka mau dalam kondisi menang atau kalah di dalam regular season, ini laga yang udah harga mati lah. Yap. Harga mati untuk mereka. Dan ini kemenangan yang sangat telak sekali sih menurutku buat Arki Hoshi ya. Di game pertama menang cepat, di game yang kedua tadi mereka bahkan sanggup untuk menahan Alpha yang sekiranya ini bisa buat megangin di early game. Yes, dan juga tadi banyak banget ya kata komit ini bener-bener ya tepat banget buat Arki Hoshi. Kayak tadi pas Spear of Alpha-nya nggak kena. Oh langsung dibuka pasti. Udah langsung udah. Udah nggak bisa pulang itu tadi. Gelar warung, Udah. buka, sikat. Langsung hilang di tengah juga. Dan yang mau bantu pun akhirnya dimikir kan. Ini beneran nih kita mau teamfight di dalam Remote Manipulation. Dari build itemnya mungkin buat Idok juga tadi ya. Full defense item masih tetap sama buat item dia. Skylar bahkan udah jual beli tuh tadi. Ada 1 slot kosong buat dia. Ini WON-nya dijual karena dia WON Mental Car tadi. Yap. Dia nyeker. Emang Skylar adalah salah satu orang yang sering nyeker tuh. Ini kalau bisa kita lihat, kenapa Skylar paling aman? Karena rata-rata teamfight yang terjadi 4 versus 5. Iya dia datang terakhir aja udah. Yes, bersih-bersih. Nah masalahnya 4 lawan 5-nya ini ditahan dan bahkan bisa dimenangkan dengan Arki Hoshi. Betul, apalagi kita lihat dari win rate dengan porsi teamfight mereka. 90% Rinsia dan Susujin. Ini benar membuktikan kalau jungle mid roamnya main banget. Ya itu Iya. dia, hidup banget kan. Dan juga berarti seperti apa yang tadi sempat kita bahas dengan spell yang dibawa sprint, dia datang memang sebagai ya udah bukan eksekutor juga, bahkan ya udah dia ngebantu aja ya. Spesial buat Sapo aja ya Sapu semuanya. aja. Oke. Oke, tapi kalau itu kita bakal lihat golden moment Bayu Beskot. Silakan. Ini tarik lewat, gue tarik nih, lihat. Nih, lihat. Berupaya. Nice. Gue jonin ini ya. Roger, Gue jonin. Gas saja. Bonyok nih Alpha. Sabar Ya, guys, Alpha, sabar Alpha tuh. guys. Ulti Alpha. Nice boy. Nice. Turun dulu. Tenang, kaiting. Wave guys. Jaga gua. Aman dok. Aman gua. Gue backup. Gue backup. Nakanya dulu. Ulti Alpha. Udah Petri. Semua orang. Lihat nih orang di dua yang di ulti gue guys. Main yang di ulti gue. Nice boy. Alpha dulu. Aman guys. Kalem. Ratain. Nice boy. Bunuh dulu tuh. Nice boy.